Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan diri, nama saya Sri Murni SE. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan melakukan real teaching pembelajaran coding dan KA dengan materi berpikir komputasional, dan fokus kita kali ini adalah dekomposisi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Gerak, kalimat gerak, juga gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak Ibu? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ibu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen mengucapkan terima kasih dulu kepada kelas ini. Semenjak Ibu masuk tadi, kelasnya luar biasa, terlihat sangat bersih sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau boleh Ibu tahu siapa yang melakukan piket hari ini? Siapa yang bertugas piket hari ini? Siapa ya? Siapa ya? Gesha, ya, Ricky dan Kiki, terima kasih ya sudah membersihkan kelasnya sehingga membuat kelas kita bersih dan nyaman untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, karena kelasnya sudah bersih, Ibu pengen mengecek kesiapan untuk pembelajaran hari ini. Karena kelas ini kelas digital, seperti biasa pembelajarannya menggunakan Chromebook. Untuk itu, Ibu akan lihat kesiapan pembelajarannya. Apakah Chromebooknya sudah ada di meja anak-anak Ibu semuanya? Sudah. Biasa. Selanjutnya anak-anak Ibu juga boleh cek baterai Chromebooknya ya. Barangkali baterainya kondisinya seperti apa. Juga lihat jaringan internetnya. Kira-kira gimana? Sudah oke? Ya, oke ya. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak Ibu sudah sangat siap ya untuk melakukan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Ibu pasti pernah menghadapi masalah ya kan? Nah, masalah itu biasanya bisa dari sekolah maupun di rumah. Contohnya misalnya anak-anak Ibu diminta untuk membuat tugas besar misalnya. Kemudian lagi misalnya anak-anak Ibu pernah diminta untuk membuat tampilan Sabtu ekspresi misalnya seperti itu. Kemudian lagi misalnya anak-anak Ibu diminta hanya untuk menyiapkan bekal yang akan dibawa ke sekolah. Nah, dengan seperti ini tadi anak-anak Ibu pasti merasa bingung. Nah,
seperti apa ini cara untuk melakukannya. Bingung ya? Merasa kesulitan. Namun sebetulnya kalau kita tahu caranya, kita sangat mudah sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, pada pagi hari ini di pertemuan pertama di mata pelajaran coding dan KA dengan materi berpikir komputasional, anak-anak ibu akan mempelajari tentang berpikir, nanti bisa lebih teratur, kemudian lebih kreatif, selanjutnya tidak bingung lagi, dan anak-anak ibu nanti ke depannya siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lalu kemudian berpikir ini juga nanti juga sudah diterapkan atau digunakan di dunia teknologi, komputer dan kecerdasan buatan, ya. Namun sebelum masuk materi hari ini, izin ya, kita bagaimana untuk membakar semangatnya, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking. Selanjutnya nanti kita juga ada yell. Oke? Are you ready? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak ibu semuanya, ready ya? Kita ice breaking sebentar ya sebelum masuk materi kita hari ini ya. Oke, ice breaking kali ini ibu yang dibutuhkan adalah fokus, konsentrasi, dan mindfulness atau hadir penuh. Nah, untuk itu anak-anak ibu nanti silahkan mengikuti instruksi yang diberikan. Instruksinya adalah tepuk 1 dan tepuk 2. Dalam ice breaking ini adalah yang dibutuhkan anak ibu berpasangan dan berhadap-hadapan. Untuk itu silahkan mohon izin berdiri, kemudian silahkan berpasangan dan berhadapan. Ya, oke, sudah. Are you ready? Ready. Oke, luar biasa. Kita mulai saja ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, anak ibu silahkan menepuk tangannya 1. Kalau ibu bilang tepuk 2, berarti tepuknya ke pasangannya. Nanti ibu menyebutkannya secara random. Jadi boleh 1, 2, 2, 1 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, luar biasa. Untuk itu, yang dibutuhkan apa tadi? Fokus, konsentrasi, dan mindfulness. Oke, kita mulai saja ya. Tepuk 1, 1, 2. Ada yang salah belum mindfulness ya? Nggak apa-apa. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, ya 1, 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan yel kelas, silakan dipandu Anis. Smart and digital, always smart, powerful, and cool. Kelas 81 digital, solidaritas tanpa batas sampai tuntas. Luar biasa ya, udah semangat semuanya ya, udah nggak sabar untuk masuk materi kita hari ini. Namun sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah identifikasi data dan masalah sederhana di masyarakat. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan nanti peserta didik yaitu anak-anak ibu semuanya yang pertama mampu mengidentifikasi data dari fenomena nyata di lingkungan sekitar. Lalu kemudian yang kedua, anak-anak ibu juga mampu menentukan masalah sederhana yang dapat dianalisis secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga, mampu menyusun solusi dengan langkah-langkah sistematis dan menuliskan dalam bentuk algoritma atau pushcat, ya kan? Kemudian yang keempat, anak-anak ibu mampu mendesain dan memproduksi konten digital boleh infografis, slide, video, audio berdasarkan hasil analisis data
dalam pembelajaran ini juga anak ibu nanti di dalamnya terkandung ada dimensi profil kelulusan. Di sini ada nanti pasti ibu memberikan ini ya kan, memberikan LKPD ya di kelompok nanti di kelasroom nanti ibu akan memberikan LKPD di sana sudah ibu letakkan juga. Nanti di sana ada dimensi profil kelulusan itu yang pertama penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, selanjutnya ada kemandirian dan juga ada komunikasi. Oke, baik. Selanjutnya, nah sesuai dengan CP nomor 46 tahun 2025, di sini ada elemen-elemen yang harus dicapai juga. Ada 3 elemen ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 elemen. Yang pertama berpikir komputasional, nah yang kedua ada literasi digital, selanjutnya literasi dan etika kecerdasan artifisial, selanjutnya adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Oke. Next. Nah, untuk mengetahui kesiapan sampai sejauh mana anak ibu untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan satu saja asesmen awal dalam bentuk pertanyaan ya. Oke, asesmen awal yang ibu berikan dalam bentuk pertanyaan, apa saja contoh teknologi AI yang kamu ketahui? Yuk, ini silakan. Yang saya ketahui ada 2. Yang pertama ada ChatGPT dan juga Meta. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Ani. Yang lain. Barangkali ada punya pemahaman yang lain juga atau yang tahu yang lainnya juga. Ayo, siapa lagi? Ayo, Reza. Ya. Ya. Apa? Cici sama Gemini atau Gemina ya. Oke, luar biasa. Artinya anak ibu sudah tahu ya, sudah mengetahui barangkali. Juga ini sudah sering digunakan juga di kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi anak ibu artinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, next. Nah, nanti seiring berjalannya waktu proses pembelajaran, ibu pasti memberikan LKPD yang seperti ibu sebutkan tadi. LKPD-nya sudah ibu letakkan di classroom ya kan? Ada 2 LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, dalam LKPD itu pasti ada penilaiannya. Nah, di sini ada skor 1, skor 2, skor 3 dan skor 4. Nah, nilai maksimal adalah pada posisi skor 4. Nah, oke seperti itu ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah sebelum masuk ke materi kita hari ini. Nah, pernah nggak sih kalian bingung saat mengerjakan tugas besar? Apa saja yang kamu lakukan? Bagaimana kalian mengatasinya? Oke, siapa kira-kira yang mau menjawab ini? Oke, barangkali ada yang punya pendapat yang lain. Saya Silakan Anis. Saya juga pernah Bu mendapatkan tugas yang besar dan bingung juga bagaimana cara melakukan atau mengerjakannya. Oh, seperti itu ya. Oh Juga iya. ketika mendapatkan tugas besar, susah sekali ingin memulai dari mana. Oh ya, oke, luar biasa. Oke, tepuk tanganlah untuk Anis ya. Nah, hari ini kita akan belajar trik cerdas dari berpikir komputasional yaitu dari komputasi. Jadi jangan bingung lagi, jangan nggak tahu lagi mulai dari mana. Hari ini kita akan bahas, kita kupas tuntas. Jadi anak-anak ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun yang di rumah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ibu akan bergeser ke slide yang ini. Nah, kurang lebih inilah ilustrasi berpikir komputasional itu. Nah, setelah ini ibu sebentar lagi akan menampilkan satu buah video, ya kan? Satu buah video yang akan kita lihat sama-sama. Seperti itulah tahapan-tahapan kita melakukan suatu tugas yang diberikan kepada kita. Setiap industri membutuhkan efisiensi dan ketepatan. Tate menjawab kebutuhan itu dengan mesin tekuk kawat CNC 2D dan 3D yang dapat memproses berbagai desain kompleks dengan stabil dan cepat. Kami hadir untuk mendukung Anda menciptakan produk unggulan dan kompetitif di pasar global. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran hari ini.
berpikir komputasional dalam kurung computational thinking. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur dengan mengandalkan prinsip-prinsip yang digunakan di dalam ilmu komputer. Nah, adapun tujuannya adalah untuk membuat solusi yang efisien dan dapat dijalankan oleh manusia maupun komputer. Nah, ini bukan berarti harus langsung membuat program komputer ya. Nah, tetapi lebih pada menerapkan pola pikir ilmuwan komputer untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Artinya kita tidak langsung coding itu membuat program yang berat, yang rumit, dan seperti itu. Kita bisa coding itu lakukan di apa yang ada yang di sekitaran kita, yang pernah kita lihat, kita lakukan sehari-hari. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya pada prinsip-prinsip berpikir komputasional ini tentunya ada 4 prinsip utama yang saling berkaitan. Nah, yang pertama ada dekomposisi atau decomposition dalam kurung memecahkan masalah. Selanjutnya masalah besar. Nah, dalam dekomposisi ini masalah besar dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini membuat teh. Pernah membuat teh anak ibu di rumah? Pernah. Pernah dibuatkan? Buat sendiri pernah? Pernah. Barangkali langkah-langkahnya yang pertama adalah menyiapkan gelas. Betul? Betul. Masukkan teh celup, lalu tuangkan air panas, lalu kemudian lagi tambahkan gula jika mau. Lalu aduk dan sajikan. Nah, ini kita mengurutkannya dengan dekomposisi. Nah, yang kedua, pattern recognition adalah dalam kurung pengenalan pola. Nah, di sini apa itu? Yaitu mencari kesamaan atau pola dari masalah yang dihadapi. Contohnya di sini, setiap pagi kita menyiapkan bekal dengan langkah yang hampir sama. Betul tak kalau kita menyiapkan bekal? Bekalnya sudah siap ready, kita tinggal masukkan tas. Justru gitu juga kan? Nah, bekalnya sudah siap. Nah, kita tinggal masukkan ke tas. Nah, secara berulang. Yang ada kesamaannya itu adalah pengenalan pola. Kalau ibu contohkan lagi mungkin yang di sekolah misalnya jadwal pelajaran. Misalnya jadwal pelajaran hari ini hari apa? Kamis ya. Hari Kamis. Hari Kamis itu jadwalnya berubah nggak untuk minggu depan? Tidak kan? Berulang kan? Nah, itu yang dimaksud tadi. Pola, mengenal pola yang sama. Nah, selanjutnya di nomor 3 adalah abstraction atau abstraksi.
classroom, ya kan? Kemudian lagi anak ibu juga masih di classroom, silahkan menuju tugas kelas, ya kan? LKPD 2. Oke. Nah, sebelum melakukan tugas kelas di classroom, sedikit ibu sampaikan ya. Nanti anak-anak ibu LKPD 1 dan LKPD 2 itu diskusi kelompok, ya kan? Sisi kelompoknya ini 1, 2, 3 dan 4. Nanti di situ LKPD 1 anak ibu mengerjakan susunan untuk membuat bekal, menyiapkan bekal ke sekolah ya. Nah, nanti LKPD 1 itu anak-anak ibu membuat alurnya dulu. Nah, menyusun alurnya secara dekomposisi dulu ya kan. Nah, hasil LKPD 1 nanti dituangkan ke LKPD 2. Jadinya nanti anak ibu diminta untuk membuat flowchart. Nah, untuk membuat flowchart hasil akhirnya nanti boleh sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar anak ibu, boleh jadinya video, boleh jadinya slide, infografis dan PPT. Nah, seperti itu. Namun sebelum itu sedikit ibu ulas terkait tentang simbol flowchart, ya kan? Nah, simbol flowchart dasar sebetulnya ada banyak, tapi kita untuk kali ini kita ambil yang dasarnya saja. Ada beberapa. Yang pertama ada simbol oval atau terminator menunjukkan mulai atau akhir suatu proses. Kemudian ada persegi panjang. Nah, ini gunanya untuk proses menunjukkan langkah-langkah atau instruksi yang harus dilakukan. Selanjutnya nanti juga ada belah ketupat. Nah, belah ketupat itu ada decision, menunjukkan percabangan pilihan iya atau tidak, benar atau salah. Nah, selanjutnya ada jajar genjang. Ini untuk IO, input dan output, menunjukkan proses pemasukan data atau mengeluarkan hasil. Kemudian simbol panah, ya kan, atau konektor menunjukkan arah alur proses dari satu langkah ke langkah lainnya. Nah, anak-anak ibu mungkin bertanya flowchart itu apa? Di sini diletakkan juga flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau alur kerja dari suatu proses secara visual. Jadi nanti flowchartnya kita menggunakan simbol dasar saja dulu, ya kan, dari oval, persegi panjang, belah ketupat, kemudian jajar genjang dan panah. Oke, inilah contoh flowchart ya nak ya. Nah, contoh flowchart yang akan anak ibu kerjakan nanti. Nah seperti ini. Ini yang disebutkan tadi ada oval atau terminatornya. Ini fungsinya biasanya untuk start, mulai ya kan, atau finish nih, ya kan. Nah, ini yang tadi ibu sebutkan juga proses. Nah, ini untuk mengetahui iya atau tidaknya. Nah, kemudian ini proses juga sama ya. Nah, ini juga untuk iya atau tidak, atau ada atau tidak, betul atau salah. Selanjutnya ini ada simbol panah, ya, panah untuk mengikuti alur kerja kita. Oke. Baik, dari penjelasan ibu itu sekarang anak-anak ibu silahkan menuju classroom. Silakan menuju classroom. Anak-anak ibu sudah menuju ke classroom ya masing-masing. Boleh dilihat classroom ya. Oke. Di sana sudah ibu letakkan ada tugas kelompok, ada materi ya kan, ada materi terkait tentang berpikir komputasional juga absen. LKPD 1 dan LKPD 2. Namun sebelum itu jangan lupa pastikan absensi terlebih dahulu. Silakan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke. Isi berdasarkan namanya masing-masing. Oke, ya. Oke, lanjut. Oke, silakan ya. Di absen dulu ya namanya ya, berdasarkan nama-namanya masing-masing. Oke, silakan absen ya. Sudah dapat ininya? Iya. Oke, silakan. Sudah absen? Oke, ya. Ini sudah absen ya. Oke. Baik, selanjutnya anak-anak ibu silakan
silakan buka LKPD 1. Ya, silakan buka LKPD 1 ya. Ya, LKPD 1 ya. Nah, yang satu dulu, Nak. Nah, ini 2, yang satu dulu. Ah, ya. Ya, oke. Nah, silakan didiskusikan secara berkelompok ya, saling berkolaborasi ya. Nah, diskusikan LKPD 1. Oke. Ya, silakan didiskusikan LKPD 1. Oke, lanjut ya. LKPD 1 ya. Oke. Oke, selanjutnya LKPD 1 ya. Oke. Nah, LKPD 1. Ini LKPD 2, LKPD 1. Nah, ya. LKPD 1 itu tugas kelompok menyiapkan bekal sekolah. Tulislah namanya. Anak-anak ibu langsung boleh tulis di situ ya. Langkah-langkah yang harus disiapkan. Misalnya apa dulu kalau kita mau menyiapkan bekal sekolah itu? Nah, apa langkah yang pertama? Apa kira-kira langkah yang pertama? Menyiapkan apa misalnya? Tempat bekal atau bahan, misalnya boleh tuliskan langkah-langkahnya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, oke. Silakan lanjut mengerjakan LKPD 2. Nah, LKPD 2 apa mintanya? LKPD 2 apa dimintanya? Iya, menggambarkan flowchart hasil dari kerja LKPD 1. Makanya harus selesai dulu LKPD 1. Tadi sudah siap semua LKPD 1. Sekarang dilanjutkan LKPD 2. Silahkan kerjakan menggambarnya. Oke, udah mulai mengerjakan ya LKPD 2. Ini ngambil apa, Nak? Oh, oval ya. Nah, nanti hasil akhirnya apa ini? Jadinya apa nanti ini? Poster. Oke, berarti kelompok, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4, jadinya hasil akhirnya poster nanti ya. Oke, saling bekerja sama, saling bantu ya. Namanya ya. Oke. Lanjut, ini kelompok berapa ini aja? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya, udah mulai ngambil oval. Yang lain bantu ini? Ya, oke, saling bekerja sama, berkolaborasi anak ya. Oke, nanti ini jadinya apa hasil akhirnya? Flowchartnya dalam bentuk apa nanti ini? Apa Nak? PPT? Video? PPT. Oke, yuk kita geser lagi ke kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oh iya, ada sampai sini. Jangannya, wah luar biasa ya. Ada simbol apa aja simbol yang dipakai? Terus? Ketupat. Kemudian ada persegi panjang. Apa ini lagi? Ada panah ya kan? Kalau oval untuk apa tadi Nak? Mulai. Untuk memulai dan untuk
simbol ini, biasanya ada pertanyaan atau kondisi yang harus dijawab dan hasilnya menentukan arah alur selanjutnya. Ciri-ciri memiliki 2 atau lebih jawaban keluaran. Jawaban umumnya berbentuk ya, tidak, atau benar, salah. Digunakan untuk membuat percabangan proses. Pengertian panah. Panah digunakan untuk menunjukkan arah alur proses dari satu simbol ke simbol lain. Panah disebut juga flow line. Panah digunakan untuk menunjukkan arah alur proses dari satu simbol ke simbol lain. Fungsinya agar pembaca tahu urutan langkah yang harus diikuti. Ciri-ciri selalu menghubungkan 2 simbol atau lebih. Arah panah menunjukkan urutan eksekusi proses. Bisa berbentuk garis lurus, melengkung, atau menurun, tergantung tata letak simbol. Footnote 2, Dual A. Oke, tepuk tangan. Oke, luar biasa sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1 tadi. Mereka membuat flowchartnya dalam bentuk hasil akhirnya video. Nah, seperti itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Selanjutnya, dari hasil presentasi tadi, barangkali anak-anak ibu ada yang mau bertanya, ada yang mau minta penjelasan dan sebagainya, barangkali dari kelompok 2, 3, dan 4, silakan ya. Ada tidak? Oh ya, silakan Idris. Ya. Saya Indri Nurma Kaisa dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya, mengapa kalian memilih simbol-simbol tertentu dalam flowchart kalian? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 4. Izinkan kami untuk menjawabnya. Kami memilih simbol sesuai standar, oval untuk memulai selesai, jejak genjang untuk input atau output, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk keputusan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Bagaimana Idris? Sudah sesuai ya jawabannya ya? Nah, memang seperti itu ya. Jadi oval untuk memulai dan untuk mengakhiri, jajaran genjang, kemudian ada persegi panjang dan tanda panah ya. Oke. Selanjutnya, kita coba. Ada lagi. Cukup sekianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu motif video. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mengapa topik ini penting? Karena di era digital saat ini, hampir semua teknologi yang kita gunakan mulai dari aplikasi, game hingga media sosial dibangun menggunakan coding. Ditambah lagi dengan adanya kecerdasan artifisial yang mampu meniru cara berpikir manusia. Dunia teknologi berkembang semakin besar. Untuk memahami itu semua, kita perlu mempelajari dasar-dasarnya. Salah satunya adalah berpikir komputasional. Dekomposisi, contohnya kalau kita ingin membuat aplikasi belajar online, masalahnya besar, itu bisa dipecahkan menjadi bagian kecil. Misalnya membuat fitur login, membuat halaman materi, membuat kuis, dan lain-lain. Dengan cara ini, masalah yang awalnya rumit akan jadi lebih mudah. Flowchart. Setelah kita memecahkan masalah, kita biasanya menggambarkan solusi menggunakan flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang berisi simbol-simbol untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, ada penyampaian materi dari Ayla.
fungsional adalah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi dan informatika. Pengertian dekomposisi. Dekomposisi adalah proses pemulaian suatu editasi yang dikomplekskan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dalam konteks berpikir komputasional. Dekomposisi membuat kita memahami permasalahan dengan lebih jelas, menyusun solusi yang lebih teratur dan efisien. Oke, ya silakan. Closing. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, demikianlah tadi hasil presentasi dari teman-teman kita. Luar biasa ya hasilnya, ada dalam bentuk poster, kemudian ada dalam bentuk PPT, kemudian juga ada dalam bentuk video, ya kan? Nah, luar biasa. Tepuk tangan lah sekali lagi buat ibu. Tadi juga ada yang sudah respon luar biasa, ada yang bertanya, nah seperti itu, dan juga dijawab oleh kelompok yang mempresentasikan. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran hari ini ibu akhiri, mari sama-sama kita merefleksikan secara bersama tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi yang pertama adalah apa manfaat dekomposisi dalam memecahkan masalah. Oke, silakan. Oke, silakan Geshen. Boleh berdiri ya Geshen ya. Dibaca saja ya Geshen ya hasil dari refleksinya. Membuat masalah yang rumit menjadi lebih sederhana dan memudahkan kita memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, luar biasa. Geshen ya. Tepuk tangan untuk Geshen ya. Selanjutnya, refleksi. Oh ya, silakan apa? Ya, bacakan saja ya, Ata, nggak apa-apa. Membantu agar pekerjaan terasa lebih ringan karena dipecah menjadi bagian kecil. Mengurangi rasa bingung saat menghadapi masalah besar. Iya, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan untuk Ata. Selanjutnya,
eksplorasi itu. Nah, di sana ada ibu letakkan materi, lanjut ke tugasnya. Nah, jadi ada oleh-olehnya ya untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya. Anak ibu tugasnya adalah mengeksplorasi atau mencari pola di sekitar kalian. Boleh di sekolah, boleh di rumah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami anak ibu semuanya? Bisa. Biasa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum ibu tutup, silakan ketua kelas menutup dengan doa. Dan ketua kelas disilakan ya. Siap, Kak. Hormat, Kak. Berdoa, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan mengenal pola. Selamat belajar dan terus bersemangat.